Hari ini berbicara mengenai kekosongan dan kepenuhan. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia hanya dapat menghasilkan hidup manusiawi, tetapi Roh Kudus memberikan hidup yang baru dari surga. Jadi orang yang kosong hidupnya itu hidupnya manusiawi, hidupnya lumrah-lumrah saja, natural saja, alamiah saja. Tapi orang yang kepenuhan Roh Kudus, hidupnya itu hidup baru, supranatural dari surga. Katakan amin. Jadi harusnya Bapak Ibu jangan hidup natural, harusnya supranatural. Semua janji Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu hukum roh. Kalau saya bawa pulpen ini kalau saya lepaskan, kira-kira apa yang terjadi? Jatuh apa enggak? Yakin? Benar. Kalau saya lepaskan, coba ya, hitung dong. Lepas. Ini namanya hukum apa anak-anak? Gravitasi. Di dunia hukumnya hukum gravitasi. Apa yang kita lepaskan itu akan menarik ke bawah. Tapi di ruang angkasa itu nggak ada hukum gravitasi. Nah, orang yang kosong hidupnya, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, kehidupannya seperti kehidupan dunia ini, manusiawi. Ya, kita manusiawi sajalah, Pak. Kalau kita disakiti ya sakit hati lah, Pak. Itu manusiawi, Pak. Kita sedang hidup dalam hukum dunia, bukan hidup dalam hukum roh. Hukum dunia kalau berjalan di atas air itu bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kenapa Yesus kok bisa berjalan di atas air? Kenapa Petrus juga bisa berjalan di atas air? Karena dia hidup di hukum roh. Janji Tuhan itu adanya di hukum roh. Kalau Bapak Ibu itu pakai hukum manusiawi, natural, itu nggak akan ketemu. 2 tambah 5 berapa anak-anak? 2 tambah 5 berapa? 7, pinter. 5 roti dan 2 ikan jadi berapa anak-anak? 5.000. Beda kan? Ini supranatural ini. Jadi hukum Allah itu hukum roh, melampaui natural kita. Jangan manusiawi lagi dong. Amin. Ya kalau sopo wonge Pak, nek digonoke ora loro-loro, berarti kita masih manusiawi. Kita belum masuk di hukum roh. Amin Bapak Ibu. Harusnya orang Kristen ini hidup di hukum roh, di dimensi roh, yang bisa berjalan di atas air, yang kalau disakiti nggak membalas, yang kalau disakiti memberkati. Yang siapakah yang pernah hidup seperti itu Bapak, Ibu, Saudara? Yesus Kristus. Yesus Kristus hidup dalam dunia roh, hukum roh, dipimpin oleh roh. Orang Kristen harusnya mengalami kepenuhan roh, dimensi roh, hidup dalam hukum roh, bukan manusiawi lagi. Aduh, aku sakit ini, aku sakit. Ya sakitnya cari obat. Cepat sekali kalau cari obat. Doa dulu, enggak penting. Yang penting obat dulu. Masih manusiawi. Ya kan betul kan Pak, nggak salah kan Pak. Daripada ke dukun, betul. Tapi ayo kita belajar masuk di dalam hukum roh. Amin. Kita belajar masuk dalam dimensi roh. Ketika Yesus, nanti ada keterangannya, ketika Yesus melihat orang lumpuh, orang buta, orang sakit,
Dia perlu obat kah? Enggak. Dia hanya berkata saja, jadilah sembuh, dan dia sembuh. Amin. Ayo Bapak Ibu belajar hidup di dimensi roh, di dalam hukum roh. Amin. Hukum roh itu supranatural. Katakan bersama-sama dengan saya, hukum roh itu supranatural. Kalau hukum dunia itu natural. Amin. Kalau Bapak, kenapa orang Kristen nggak mengalami banyak mujizat? Karena dia masih kosong, belum penuh Roh Kudus, masih hidup manusiawi, pikirannya manusiawi saja. Ya, yang kedua, kekosongan itu membuat kegelisahan. Kekosongan hati, kekosongan hidup itu membuat kita gelisah, resah, gundah gulana. Tapi kepenuhan roh membuat kita tenang. Stefanus ketika dilempari batu, dia bilang apa kira-kira? Halo? Ketika dilempari batu, Stefanus berkata apa? Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Full dipenuhi Roh Kudus. Orang yang kosong hatinya, dia haus penerimaan. Orang yang kosong hatinya haus pengakuan. Tuhan, aku kan sudah melayanimu, masa aku dibandemi batu Tuhan diem sih? Kosong. Tuhan, bu aku ditolong lah, gimana sih? Kosong. Haus pengakuan. Kalau engkau melakukan sesuatu dan engkau tidak dihargai, dan engkau kecewa, engkau kosong. Kosong. Engkau melakukan sesuatu yang baik, tidak ada satupun Pak Pendeta ya orang reken, orang nganggep wes jan piye iki. Dan ketika engkau dengan hal itu engkau nggak ke gereja lagi, engkau sesungguhnya menunjukkan bahwa engkau kosong, engkau hampa, karena engkau hanya ingin memenuhi hatimu dengan pujian manusia. Engkau hanya ingin memenuhi hatimu dengan penghargaan manusia. Beda dengan Stefanus. Stefanus yang penuh Roh Kudus, kata firman Tuhan kan, dia dihargai Tuhan. Engkau boleh melempari aku dengan batu, aku boleh berdarah hari ini, tapi Tuhan memenuhi aku, itu sudah cukup bagiku. Engkau melempari aku dengan batu, engkau menyakitkan hatiku, tapi aku gak kecewa, karena Tuhan sudah memenuhi hidupku, karena Tuhan sudah menghargaiku. Full dengan Roh Kudus. Kalau engkau sedikit-sedikit kecewa, terluka, sakit hati, tidak merasa dianggap, engkau kosong sungguhnya, walaupun engkau Kristen. Mari belajar seperti Stefanus. Stefanus kurang apa dia menjadi orang Kristen? Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tapi apa yang didapatkan? Benturan batu, lemparan batu. Tapi dalam kondisi seperti itu pun, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak kekurangan kasih, dia tidak kekurangan penghargaan, dia tidak kekurangan pengampunan, dia tidak kekurangan untuk mengampuni orang lain. Dengan kata lain, ketika hidupmu sulit mengampuni orang lain karena hatimu belum cukup banyak pengampunan dari Tuhan dalam hidupmu, masih kosong. Kalau engkau sulit mengampuni, sulit melupakan, sulit memberikan kasih kepada orang lain, berarti sini kan kosong. Kalau gelas ini kosong, ini bisa saya kasih orang lain enggak? Ayo minum, bisa enggak? Enggak bisa.
Kalau kita nggak penuh kasih dari Tuhan, nggak penuh kemurahan dari Tuhan, nggak penuh damai sejahtera dari Tuhan, nggak penuh pengampunan dari Tuhan melingkupi kita nggak bisa memberi orang lain kasih, pengampunan, kemurahan bagi orang lain. Setuju? Katakan amin. Ketika engkau haus penerimaan, sesungguhnya engkau sedang kosong. Oleh sebab itu Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya supaya kita full. Amin. Stefanus dengan lantang berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bisa ya? Kok bisa ini manusia satu orang bernama Stefanus seperti ini? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Pastikan engkau penuh dengan Roh Kudus, sehingga engkau begitu gampang memberi kasih pengampunan kepada orang lain. Engkau nggak susah untuk melupakan, engkau nggak susah untuk mengampuni. Amin. Kita hanya bisa memberi kalau kita memiliki. Kalau engkau kosong, nggak bisa memberi. Pantas saja kenapa kita tidak bisa memberi pengampunan, karena kita kosong pengampunan. Kosong. Ada sisi hati kita yang kosong dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan akan menyembuhkanmu. Tapi hari ini Tuhan akan memenuhkanmu dengan kuasa Roh-Nya. Amin. Ini termasuk sakit loh Bapak Ibu. Sakit mental, sakit akal budinya, sakit jiwanya. Tidak mengampuni, kepahitan terus, luka, menyimpan dendam. Salahnya orang itu nggak pernah hilang. Orang itu sedang mengalami kekosongan dalam keilahian. Ya, mari kita belajar seperti Stefanus. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Wih, clear banget. Dia meninggal dengan kepenuhan Kristus. Dia meninggal dengan kepenuhan Roh Kudus. Sehingga dia merilis, dia melepaskan pengampunan. Orang yang seperti ini sehat banget. Betul? Katakan bersama-sama dengan saya, orang seperti ini sehat banget. Karena nggak ada ganjelan, sehat. Yang ketiga, kekosongan seseorang akan Roh Kudus, dosalah yang menguasainya. Ya. Tapi kepenuhan Roh Kudus, kebenaranlah yang menguasainya. Kalau ini saya buka, apa yang masuk? Udara, debu, kotoran, apapun bisa masuk ke sini karena kosong, betul ya? Tapi kalau sudah penuh dengan pasir, penuh dengan semua apa yang kita masukkan, bisa dimasuki lagi enggak? Enggak bisa. Sama. Ketika kebenaran itu kosong dalam kehidupan kita, maka dosalah yang menguasai kita. Ayo kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kekosongan versus kepenuhan itu seperti ini. Orang yang kosong itu hidup dalam dosa. Dalam dosa, dalam dosa, dalam dosa. Orang yang kepenuhan Roh Kudus itu hidup dalam kebenaran. Amin. Ini harus menjadi PR kita. Aku harus dipenuhi Roh Kudus supaya aku ada kebenaran. Orang Kristen yang jatuh bangun dalam dosa, orang Kristen yang jatuh bangun dalam melakukan firman Tuhan, susah melakukan firman Tuhan, itu karena kosong. Orang Kristen yang tidak mencerminkan karakter Kristus karena kosong. Ada kekosongan dalam hidupnya. Orang Kristen yang hidup serupa dengan dunia itu kosong sungguhnya, mengalami kekosongan. Tapi
Tapi berbeda ketika orang itu kepenuhan Roh Kudus. Dia senantiasa hidup di dalam kebenaran. Amin. Di dalam kebenaran. Orang yang kosong merindukan kebenaran dari orang lain. Orang yang kosong itu merindukan orang harus membenarkan dia. Tapi kalau orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, orang yang sudah menerima roh kebenaran, kepenuhan dengan roh kebenaran, dia nggak rindu, dia nggak haus dibenarkan orang lain. Ini kan zamannya Nuh kan begitu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Di antara zaman itu, orang-orang zaman itu semua jahat, semua berdosa, tapi Nuh benar di pandangan Tuhan. Amin. Harusnya kita benar di pandangan Tuhan. Tidak apa-apa. Orang nyalakan saya tidak apa-apa, dia nggak tahu saya aja. Makanya Bapak Ibu jangan gini. Jangan suka menilai orang lain berdasarkan kata orang. Pak Stephen bilang gini, di dalam surga nggak ada gigi mundur. Amin. Di dalam surga tidak ada gigi mundur, maju terus. Selama surga berkata kau benar, maju saja. Kita gampang kalah karena kita hanya mendengar perkataan orang saja. Kita nggak lihat persepsi Tuhan. Yang berikutnya, kalau orang mengalami kekosongan itu yang ada penyakitan. Apa iya Pak? Kita baca bersama-sama nggih. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Orang ini bisu dan tuli karena apa? Roh jahat. Ketika hidupmu tidak dipenuhi dengan keilahian, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak dipenuhi dengan Allah sendiri, maka roh dunia yang masuk. Ketika roh dunia yang masuk itu menyakitkanmu. Ketika roh dunia masuk itu menjadi penyakit dalam dirimu. Itu. Hati-hati Bapak Ibu dengan kekosongan hatimu. Kalau engkau kosong, riskan dengan penyakit. Kalau hidupmu kosong, riskan dengan bakteri kuman masuk. Dengan kata lain, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak ada sakit penyakit. Kita disembuhkan, kita disehatkan, kita hidup dalam kesehatan ilahi. Amin. Itu Bapak Ibu, ya. Lagi kita baca 1, 2, 3. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Oh, berhenti dulu. Jadi roh jahat yang menguasai, yang memenuhi hidup si perempuan selama 18 tahun ini membuat fisiknya bungkuk. Hidupmu kosong, gak ada kepenuhan Roh Kudus, gak ada Kristus, walaupun kau Kristen, engkau gampang penyakitan. Pak, kok aku dilo-dilo sakit ya Pak? Bapak Ibu sekarang tahu jawabannya ya? Karena engkau kosong. Jadi sifat iblis itu hanya mencari yang kosong. Terus setelah masuk di situ dia akan merusak lebih parah lagi. Gitu. Pak, aku pengennya ya waras terus Pak, pengennya ya sembuh terus Pak. Penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi ketika 18 tahun dirasuk roh jahat, ini perempuan bungkuk. Artinya apa?
apa? Dia mengalami kekosongan Roh Kudus. Dia mengalami kekosongan ilahi. Maka yang memenuhi justru hal-hal yang duniawi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Langsung kentara bedanya, langsung drastis bedanya. Kosong dengan Yesus 18 tahun bungkuk sakit. Tapi begitu kepenuhan Kristus, begitu Yesus meletakkan tangannya, dikatakan apa? Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, ada aliran Roh Kudus yang masuk. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Amin. Perbedaannya jelas. Ketika orang mengalami kekosongan, penyakitanlah yang datang. Ketika orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, kesembuhanlah yang datang. Bahkan apa? Memuliakan Allah.